Halo sahabat-sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam sebuah tantangan literasi numerasi, terkhusus tantangan bulan Juni 2025. Kita dapat tugas lagi nih teman-teman, mereview majalah Hibar edisi bulan Juni tahun 2025. Oke, sudah pada selesaikah? Atau masih ada yang belum selesai? Oke, mudah-mudahan kita semuanya dilancarkan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku pembimbing literasi tim Balita Manggung Harja 1 pada kesempatan kali ini ingin mereview salah satu tema pada majalah Hibar edisi bulan Juni 2025 ya. Saya tertarik dengan salah satu tema yang membahas tentang teknologi. Contohnya apa? Teknologi. Contohnya itu penggunaan handphone. Cung, siapa di antara teman-teman literasi yang sampai detik ini, sampai saat ini nggak pernah megang handphone? Bohong. Pasti semuanya suka megang handphone di rumahnya. Oke, Bapak yakin kalian semua sudah sering megang handphone, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Kalau di sekolah jangan, nanti dirampas sama Bapak Ibu gurunya. Oke, kita mulai ya. Handphone bermanfaat nggak sih? Kalau handphone, teknologi manfaat nggak sih adanya teknologi di zaman sekarang? Betul, sangat bermanfaat sekali. Adanya perkembangan zaman, adanya perkembangan teknologi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Terkhusus ya, khususnya bagi kita sebagai pelajar. Namun pada faktanya handphone dan teknologi pada zaman sekarang banyak disalahgunakan. Disalahgunakan untuk apa? Disalahgunakan untuk pertama main game. Siapa yang sering main game? Awas, hati-hati, nanti sama Pak Dedi dibawa loh ke barak. Betul nggak? Hati-hati. Oke, yang kedua, anak-anak lebih suka main TikTok. Anak-anak lebih suka nonton YouTube. Anak-anak lebih suka main games. Padahal dari sisi positifnya, handphone, teknologi, internet kita bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita pergunakan untuk membantu proses belajar kita di rumah. Apa yang tidak kita ketahui, kita bisa tanyakan ke handphone. Bukan kita ngobrol dengan handphone ya, tapi kita bisa searching. Kita bisa cari tahu, kita bisa tanya Google. Apalagi zaman sekarang itu sudah ada AI gitu kan. Apapun yang kita tanyakan itu pasti AI tahu. Betul nggak? Kita jangan kalah sama AI, tapi kita harus memanfaatkan AI. Untuk apa? Untuk membantu proses pembelajaran kita. Cung, siapa yang di rumahnya suka belajar dibantu dengan AI? Suka dibantu dengan Google? Cung, siapa? Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ya kemajuan teknologi, kemajuan era zaman sekarang, era global teknologi zaman sekarang. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Canggihnya teknologi, variasinya teknologi, mudah-mudahan kita dapat memanfaatkannya untuk membantu proses pembelajaran kita sebagai siswa. Terkhusus Bapak juga sebagai guru itu selalu minta bantuan ke Google, minta bantuan ke AI. Lah, kenapa Pak masih minta bantuan sama AI, masih minta bantuan sama Google? Bapak juga manusia yang selalu ingin belajar dan masih banyak hal-hal yang Bapak juga belum
tahu. Jadi manfaatkanlah teknologi yang ada saat ini, manfaatkanlah handphone yang kalian suka pegang setiap hari untuk membantu kalian belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia, belajar apapun itu. Yang penting belajar yang positif. Apapun yang kalian tidak tahu, ketika kalian bertanya kepada sanak keluarga, pada saudara, mereka tidak tahu, kalian bisa pergunakan handphonemu untuk mencari tahu apa yang kalian tidak tahu. Oke, cuman satu pesan dari Bapak ya, ketika kalian menggunakan handphone, baik itu kalian pergunakan untuk main game, kalian pergunakan untuk main TikTok, kalian pergunakan untuk belajar, tetap ada batasannya. Ingat, main handphone, pegang handphone itu minimal 15 menit, bahkan maksimalnya 20 menit. Setelah 20 menit, kalian harus jeda dulu. Jangan terus-terusan. Bahkan ada yang 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam. Yang gak berhenti-berhenti megang handphone. Itu akan mengakibatkan kerusakan pada mata dan otak kita. Hati-hati dalam menggunakan handphone juga. Ketika, Pak, saya dipakai untuk belajar handphonenya, oke, bagus. Tapi tetap harus memperhatikan waktunya. Ada limit, ada batasannya ketika kita menggunakan handphone. Kenapa? Karena ada radiasi dari handphone yang kita pegang, dari radiasi handphone yang selalu kita mainkan. Hati-hati, nanti matanya rusak, nanti otaknya juga rusak. Hati-hati. Kemudian lah, Pak, nih saya dengar-dengar katanya Bapak Gubernur kita, Bapak Deddy Mulyadi, itu tidak memperbolehkan siswa punya handphone. Siswa nggak boleh punya handphone, siswa nggak boleh mainin handphone. Betul nggak ya? Coba nanti kita cari tahu ya, betul atau enggak. Kalaupun betul, tujuannya bagus. Bapak Gubernur kita ingin menjaga anak-anak generasi bangsa Indonesia itu dari hal-hal yang negatif. Ingin mengembalikan lagi budaya literasi membaca. Anak-anak zaman sekarang itu lebih suka main handphone daripada mainin buku. Lebih sering mainin handphone daripada membaca Al-Quran. Bagus tujuannya. Tapi di sisi lain, kita juga harus memanfaatkan kecanggihan teknologi, kecanggihan handphone yang kita punya untuk membantu pembelajaran kita, untuk membantu menambah wawasan ilmu kita. Baik, teman-teman literasi, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini di edisi berbagi informasi dari tema Majalah Hibar edisi Juni 2025 ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi saya yang menyampaikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman literasi semua sehat selalu. Berjumpa kembali next month di Jambore Literasi. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman literasi. Salam literasi.